Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Tesi Wendita Kristia dengan NIM 20104171119, kelas A1 Manajemen Mata Kuliah Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin, SEMM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan jawaban ujian tengah semester Manajemen Operasi 2. Soal yang pertama, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, Latskots, MODI, dan FAM. Jawabannya, yang pertama metode NWC atau Northwest Corner. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Aturannya, yang pertama pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak ke kotak sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Kalau tidak, bergerak ke kotak di bawahnya sesuai demand, bergerak terus hingga suplai habis dan demand terpenuhi. Yang kedua, metode biaya terkecil atau least cost. Merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang dari sumber ke tujuan mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Aturannya, yang pertama pilih sel yang biayanya terkecil. Yang kedua, sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Yang ketiga, pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar dari sel pertama yang dipilih. Dan yang keempat, sesuaikan kembali dan cari total biayanya. Yang ketiga, metode FAM atau Vogel Approximation Method. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Yang keempat, metode Modified Distribution atau MODI atau faktor penggali multiplier merupakan metode yang dikembangkan berdasarkan teori dualitas. Metode MODI merupakan metode yang digunakan untuk menentukan solusi optimal pada model transportasi. Metode MODI Modified Distribution merupakan metode penyelesaian kasus transportasi yang dikembangkan dari metode Steppington. Tujuan penelitian ini menentukan distribusi air yang optimal dengan biaya distribusi yang minimum. Soal yang kedua, jelaskan prosedur menggunakan teknik transportasi NWC, Latskots, FAM, dan MODI. Yang pertama, NWC. Dimulai dari sel pada sudut kiri atas yang diisi dengan angka sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan. Lakukan langkah yang sama pada langkah 2 untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas dan permintaan terpenuhi. Yang kedua, least cost. Alokasi dimulai dengan mengisi sel pada biaya terendah dengan kuantitas sebanyak-banyaknya yang disesuaikan dengan kapasitas supply dan permintaan demand. Lakukan langkah yang sama seperti langkah 2 untuk mengisi sel-sel lain yang disesuaikan dengan kapasitas dan permintaan sampai seluruh kapasitas terpenuhi. Yang ketiga, metode MODI merupakan variasi dari metode Steppington yang didasarkan pada rumusan dual. Perbedaannya dengan metode Stepping Stone adalah metode ini tidak harus menentukan semua jalur tertutup variabel non-basis, kecuali pada saat akan melakukan perpindahan pengisian tabel. Yang keempat, metode FAM. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 3.
3. Yang pertama, metode engaging. Sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kita mulai dari pojok kiri atas. Di sini ada dua nilai, yaitu 70 dan 110. Kita tulis nilai yang terkecil, yaitu 70. Karena di sini kita tulis 70, maka di sini habis dan ini tidak mungkin terisi. Dan di sini sisa 40. Kita coret 110. Kita tulis 40. Selanjutnya kita mulai dari sini. Di sini ada nilai. Di sini ada dua nilai, yaitu nilai 120 dan 40. Di sini nilai terkecilnya 40, jadi di sini kita tulis 40. Maka ini habis. Dan ini sisa 80. Coret saja 120-nya, kita tulis 80. Selanjutnya kita mulai dari sini. Di sini ada dua nilai, yaitu 80 dan 90. Kita pilih nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecilnya yaitu 80. Maka di sini kita tulis 80. Maka ini habis, kita coret, dan ini sisa 10. Maka ini tidak mungkin terisi, jadi kita ulang saja. Selanjutnya kita mulai di sini. Di sini ada dua nilai, yaitu 10 dan 60. Kita pilih nilai yang terkecil. Di sini nilai terkecilnya 10. Maka di sini kita tulis 10. Ini habis, maka di sini kita tulis 50. Coret saja 60-nya. Di sini ada dua nilai, yaitu 50 dan 50, maka di sini kita tulis 50. Dan ini habis, kita coret. Selanjutnya kita akan menghitung total biayanya. Yang pertama 70 dikali 54 tambah 40 kali 50 tambah 80 dikali 48 tambah 10 kali 49 tambah 50 kali 52. 70 dikali 54 sama dengan 3.780. Ditambah 40 dikali 50 sama dengan 2000. Ditambah 80 dikali 48 sama dengan 3.840. Ditambah 10 dikali 49 sama dengan 490. Ditambah 50, maaf ini salah tulis, ditambah 50 dikali 52 sama dengan 2600. Maka hasilnya sama dengan
12.710. Oke, selesai. Soal yang keempat, silakan buka link ini dan tonton hingga selesai. Siapa pembicara di dalam video ini, apa judul video yang Anda tonton tersebut, dan jelaskan isi dari video yang Anda tonton. Pembicara dalam video tersebut adalah Diah Armeliza. Pengertian peramalan. Peramalan adalah seni atau ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa yang akan datang melalui pengujian masa lalu. Peramalan adalah suatu seni atau ilmu usaha untuk memprediksi di masa depan menggunakan data pengambilan di masa lalu untuk menentukan perencanaan strategi yang efektif dan efisien. Peramalan berdasarkan horizon, waktu peramalan jangka pendek, peramalan jangka menengah, peramalan jangka panjang, peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan permintaan, dan jenis-jenis peramalan. Peran penting peramalan. Perencanaan pengambilan keputusan. Dampak peramalan yang pertama, sumber daya aktivitas, yang kedua kapasitas, yang ketiga manajemen rantai pasokan. Langkah-langkah sistem peramalan. Yang pertama, menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua, memilih unsur yang akan diramalkan. Yang ketiga, menentukan horizon waktu peramalan. Yang keempat, memilih jenis model peramalan. Yang kelima, mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, membuat peramalan. Yang ketujuh, memvalidasi dan menerapkan hasil peramalan. Yang kedelapan, berbagai pendekatan dalam peramalan kuantitatif, peramalan subjektif atau kualitatif. A. Juri dari opini eksekutif. B. Metode Delphi. C. Komposit tenaga penjualan. D. Survei pasar. E. Pendekatan naif. F. Rata-rata bergerak. G. Penghalusan eksponensial. H. Proyeksi tren. I. Regresi linear model deret waktu model asosiatif. 9. Peramalan deret waktu, dekomposisi deret waktu, pendekatan naif, rata-rata bergerak. Yang pertama tren, yang kedua musim, yang ketiga siklus, yang keempat variasi acak merupakan model peramalan objektif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya. Menggunakan sejumlah data yang aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan. Penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan rata-rata bergerak dengan pembobotan yang sangat canggih, tetapi masih mudah digunakan. 10. Menghitung kesalahan peramalan. Ada 3 model perhitungan yang paling terkenal adalah: yang pertama, deviasi mutlak atau MAD. Yang kedua, kesalahan kuadrat rata atau MSE. Yang ketiga, kesalahan persen mutlak rata atau MPSE. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren merupakan pendekatan model yang populer di bisnis. Penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren suatu metode peramalan yang serangkaian waktu yang disesuaikan dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan, variasi siklus data pola-pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. 11. Metode peramalan asosiatif. Analisis regresi dan kolerasi menggunakan analisis regresi untuk peramalan, yaitu model matematika garis lurus untuk menggambarkan hubungan fungsional antara variabel-variabel yang bebas maupun variabel terikat. Kesalahan standar estimasi suatu ukuran variabilitas di sekitar garis regresi, dengan kata lain standar deviasi. Koefisien kolerasi untuk garis regresi suatu ukuran, kekuatan hubungan antara dua variabel. Analisis regresi majemuk suatu metode peramalan asosiatif dengan lebih dari suatu variabel terikat. 12.
Memantau dan mengendalikan peramalan. Salah satu cara mengawasi peramalan berjalan dengan baik adalah menggunakan sebuah sinyal penelusuran. Sinyal penelusuran adalah sebuah perhitungan seberapa baik suatu peramalan dalam memprediksikan nilai aktual. Bias adalah suatu peramalan yang secara konsisten selalu lebih tinggi atau lebih rendah daripada nilai aktual dalam serangkaian waktu. 13. Penghalusan adaptif. Sebuah pendekatan terhadap peramalan penghalusan eksponensial di mana konstanta penghalusannya diubah-ubah secara otomatis untuk menjaga agar kesalahan tetap minimum. Peramalan fokus peramalan bahwa mencoba variasi model komputer dan memilih satu yang terbaik untuk aplikasi tertentu. Dan yang ke-14, peramalan pada sektor jasa. Peramalan di bidang jasa mempunyai tuntutan yang unik. Teknik utama pada sektor eceran adalah melihat permintaan dan membuat catatan jangka pendek yang teliti.